Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi hari ini aku mau bikin video pembahasan tentang khulafaur rasyidin. Nah, sama dengan video aku sebelumnya, kalau semua informasi yang aku dapat ini dari Google. Jadi misalnya kalau aku salah informasi, kurang informasi, juga aku salah penyebutan kata-katanya, maklumin aja ya. Oke. Kekhalifahan Rasyidin adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada puncak kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Levan, Kaukasus, dan Afrika Utara di barat, serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di timur. Kekhalifahan Rasyidin merupakan negara terbesar dalam sejarah sampai masa tersebut. Nabi Muhammad tidak mengajarkan secara langsung bagaimana memilih pemimpin setelah dia meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan khalifah. Kepemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin pun berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadi dan situasi masyarakatnya. Oke, kita langsung aja masuk ke khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Oke, sama seperti yang aku bilang tadi, bahwa semasa hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinannya. Sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Bagi kalian yang belum tahu tentang kaum Muhajirin juga kaum Ansar, aku akan kasih tahu ini. Oke, itu dia pengertian dari kaum Muhajirin juga kaum Ansar. Kita langsung aja lanjut ke ceritanya lagi. Kaum Ansar menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Nah, Umar mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah, disepakatilah bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj, dua orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, dan yang ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Dan yang keempat, imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatur Rasul atau sebagai pengganti Muhammad. Semasa kepemimpinannya yang sangat singkat, beliau memprioritaskan penyelesaian problem dalam negeri. Beberapa kelompok mereka menganggap setelah Nabi Muhammad meninggal, maka berakhir pula kekuasaan Islam terhadap mereka. Selain itu, beberapa orang mengaku sebagai nabi pengganti Nabi Muhammad kita. Juga ada yang menolak membayar zakat. Terhadap ketiga pembelah tersebut, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Pusat kekuasaan bersifat sentralistik. Segala keputusan ada di tangan Khalifah Abu Bakar. Walaupun begitu, dia selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu, seperti keputusan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Terjadi musyawarah dengan Umar bin Khattab, dan alasan Abu Bakar bahwa tidak ada yang memisahkan antara sholat dan zakat Al-Quran. Dia beralasan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkannya. Sholat dan zakat adalah kesatuan rukun Islam yang tidak boleh dipisahkan. Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan mempertimbangkan situasi politik yang ada. Beliau khawatir kalau pengangkatan melalui proses pemilihan seperti pada masanya akan memperkeruh situasi politik. Selain itu, agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam akan terhambat. Oke, kita langsung lanjut ke khalifah kita yang kedua, Umar bin Khattab.
Sama seperti yang aku bilang tadi, bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq langsung menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi penerusnya. Sebelum meninggal, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Udair al-Ansari, Sa'id bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam sehingga mereka secara beramai-ramai membayat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan seluruh umat muslim. Pada masa Umar, dirinya mendapat gelar dari kaum muslimin yang awalnya Khalifatul Rasul atau pengganti Rasul, ditambah sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman. Hal ini dilakukan kaum muslimin karena dinilai gelar Khalifatul Rasul terlalu panjang dan lebih pantas sebagai Amirul Mukminin. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Umar memprioritaskan perluasan Islam. Perluasan Islam mencapai sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa. Gaya kepemimpinannya membawa Islam menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Posisi Islam menyamai kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang diadopsi dari Persia. Administrasi pemerintahan mengatur 8 wilayah provinsi yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah sehingga berdirinya Baitul Mal. Bagi kalian yang belum tahu Baitul Mal, ini dia. Itu dia Baitul Mal. Kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Dalam merapikan sistem administrasi, dia menerapkan kalender Hijriah. Penanggalan berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dan bulan Muharram sebagai awal bulan kalender Hijriah. Oke, kita langsung aja lanjut ke khalifah kita yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab sakit keras karena tertikam oleh Abu Luluwah al-Majusi, seorang budak asal Persia, Umar bin Khattab membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas tim formatur memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Abdurrahman bin Auf dipercaya menjadi ketua tim formatur. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. 4 orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah sehingga tinggal 2 orang yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah, sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat. Mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan, Sa'ad bin Waqqas ke Ali bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Dia diangkat di usianya yang ke-70 tahun dan menjadi khalifah selama 12 tahun. Model kepemimpinan Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Dia mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang belum tercapai pada masa Umar bin Khattab. Perbedaan karakter Utsman dengan Umar bin Khattab menimbulkan model kepemimpinan yang berbeda. Karakter Utsman bin Affan yang lembut berbeda dengan karakter Umar yang tegas dan keras. Hal ini menimbulkan kekecewaan umat Islam. Di samping itu, Utsman bin Affan diangkat ke usianya yang ke-70 tahun, sehingga dia memimpin umat Islam sedikit lemah. Kebijakan yang paling disorot adalah kebijakannya pada pengangkatan kerabat keluarganya menduduki jabatan penting, seperti
seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam berasal dari kerabat dekat. Selain perluasan Islam, Utsman memperhatikan pembangunan dalam kota seperti membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan, jembatan, masjid, dan perluasan Masjid Nabawi. Dia memperluas daya tampung Masjid Nabawi yang dibangun pada zaman Nabi Muhammad. Pada masalah suksesi kepemimpinan, Utsman bin Affan tidak meninggalkan pesan. Dia meninggal terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika sedang membaca Al-Quran. Hal itulah yang memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Utsman bin Affan di usianya yang ke-83 tahun. Oke, kita langsung aja lanjut ke khalifah kita yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Dia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurutnya situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun desakan sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusutan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan dan menghukum pelakunya. Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab, di mana umat Islam pada masa Abu Bakar dan Umar masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan seperti perluasan wilayah Islam. Selain itu, kehidupan sosialnya masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Sedangkan zaman Ali bin Abi Thalib, wilayahnya luas dan besar serta perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi ya maksudnya. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Oh ya guys, sebelum lanjut, mungkin kalau ada terdengar suara azan, minta maaf ya, soalnya ini azan Isya. Oke, kita lanjut aja langsung. Tadi kan sampai ke pemberontakan ya. Beliau menghadapi juga perlawanan dari Zubair bin Awam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta karena Aisyah menunggangi unta dalam peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu muncul 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiganya golongan yang sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Oke, segitu aja dulu video aku hari ini. Semoga kalian semua terhibur sama video aku, dan semoga video ini juga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.